Assalamualaikum Perkenalkan, nama saya warahmatullahi Anastasia Nurwati, wabarakatuh. NIM Saya Nur Halimah dengan NIM 19 1914200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah dengan NIM 1914216. Pada pertemuan kali ini di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, saya beserta teman-teman saya yakni Uun Unayah dan Nustatia Anwati akan menjelaskan tentang pasar uang syariah. Maka dari itu, saya harap teman-teman bisa memahami penjelasan dari kita semua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nustatia Anwati, NIM 1914217. Perkenalkan, nama saya Uun Unaya, NIM 1914218. Pengertian pasar uang. Apa itu pasar uang? Pasar uang ialah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana yang berjangka kurang dari 1 tahun. Kegiatan di pasar uang terjadi dikarenakan ada dua pihak di dalamnya. Pihak pertama ialah pihak yang kekurangan dana dan sifatnya jangka pendek. Pihak kedua ialah pihak yang kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga. Mereka dipertemukan di dalam pasar uang sehingga pihak yang kekurangan dana akan memperoleh dana yang dibutuhkan, sedangkan pihak yang kelebihan dana akan memperoleh penghasilan atas uang yang berlebih tersebut. Dalam praktik pasar uang ini, yang ditransaksikan ialah hak untuk menggunakan uang dalam jangka waktu tertentu. Jadi, di pasar uang tersebut terjadilah transaksi pinjam-meminjam dana yang selanjutnya akan menimbulkan utang piutang. Adapun barang yang ditransaksikan dalam pasar uang ini ialah secari kertas berupa surat utang atau janji untuk membayar sejumlah uang tertentu dan pada waktu tertentu pula. Selanjutnya, fungsi, peserta, dan tujuan pasar uang. Fungsi pasar uang. Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Maka dari itu, pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendalian moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Adapun para peserta dalam kegiatan pasar uang ialah yang pertama lembaga keuangan, kedua perusahaan-perusahaan, dan yang ketiga adalah individu yang memerlukan dana. Dan di dalam kegiatan pasar uang ini adapun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di antaranya yang pertama adalah pihak yang membutuhkan dana dan yang kedua adalah pihak yang menanamkan dana. Kemudian, dari segi tujuan pasar uang dari kedua belah pihak ialah yang pertama, tujuan yang membutuhkan dana. Antara lain, 1. Untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, contohnya membayar hutang. Kedua, untuk memenuhi likuiditas. Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Dan yang terakhir, sedang mengalami keriling. Dan tujuan untuk yang menanamkan dana antara lain, yang pertama ialah untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Kedua, membantu pihak yang mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, spekulasi. Selanjutnya, kebijakan pengembangan pasar uang di Indonesia. Pasar uang merupakan salah satu institusi yang memiliki peranan penting bagi bank sentral, terutama dalam mengimplementasikan kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, serta meningkatkan efektivitas kebijakan moneter.
Adapun instrumen konvensional yang diterbitkan antara lain: 1. Penggunaan sertifikat Bank Indonesia. 2. Penggunaan surat berharga pasar uang. 3. Pengembangan pusat informasi pasar uang. 4. Penetapan Jakarta Overnight Rate. 5. Penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. Dalam rangka pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah ialah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia dapat melakukan operasi moneter syariah yang bersifat kontraksi atau ekspansi. Operasi moneter syariah ini melaksanakan pelaksanaan kebijakan moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka dan penyediaan standing facilities berdasarkan syariah. Selanjutnya yaitu OPT syariah. OPT syariah ini dilakukan melalui mekanisme lelang dan non-lelang dengan cara 1. Penerbitan sertifikat Bank Indonesia Syariah. 2. Jual beli surat berharga dalam rupiah. Dan yang terakhir, penyerapan dana tanpa penerbitan surat berharga. Selanjutnya yaitu standing facilities dilakukan melalui mekanisme non-lelang dengan cara yang pertama penyediaan fasilitas simpanan dan yang terakhir adalah penyediaan fasilitas pembiayaan. Selanjutnya, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dan pasar modal memiliki persamaan, yaitu sebagai sarana bagi investor untuk melakukan investasi dan sebagai sarana bagi pihak yang membutuhkan dana. Namun, pasar uang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pasar modal, yakni dari segi jangka waktu diperjualbelikan, tempat penjualannya, serta tujuan penjual dan pembelinya. Perbedaan yang pertama ialah dari instrumen yang diperjualbelikan. Di pasar uang, menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek yang mana jangka waktunya tidak lebih dari 1 tahun. Sebaliknya, jika di pasar modal, instrumen yang diperjualbelikan ialah surat-surat berharga jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen atau semi permanen. Perbedaan kedua ialah dari tempat pelaksanaan transaksi. Pada pasar uang, tempat transaksinya bersifat abstrak, dalam artian penjualan dan pembelian tidak dilakukan di dalam pasar tertentu. Akan tetapi, transaksi pasar uang dilakukan secara OTC, over the counter, yang mana para dealer bekerja di dealing room bank masing-masing dan bertransaksi melalui berbagai jaringan komunikasi canggih, contohnya RMDS. Sebaliknya, dengan pasar modal memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut bursa efek. Perbedaan ketiga ialah dari struktur organisasi. Pasar uang ialah pasar yang tidak terorganisasi namun tetap diregulasi oleh OJK. Sebaliknya, pasar modal ialah pasar yang diatur oleh otoritas pasar modal yakni OJK. Perbedaan keempat ialah dari segi tujuan. Tujuan pasar uang yakni untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal kerja. Sedangkan pasar modal tujuannya lebih ditekankan untuk investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Selanjutnya, bagian E, instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang jenisnya cukup bervariasi. Para investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat berharga yang ditawarkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Surat-surat berharga yang ditawarkan di pasar uang disebut dengan instrumen pasar uang. Yang pertama, instrumen pasar uang konvensional. Ada 6 jenis instrumen pasar uang konvensional di Indonesia. Pertama, Promes. Kedua, Wesel. Ketiga, sertifikat deposito. Keempat, sertifikat Bank Indonesia. Kelima, surat berharga pasar uang.
Keenam, surat perbendaharaan negara. Yang kedua, ada instrumen pasar uang dengan prinsip syariah. Adapun jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan sistem syariah di Indonesia antara lain: 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah. 2. Repo SBIS. 3. Surat berharga syariah negara atau SBSN. Keempat, ada repo SBSN. Selanjutnya, ada instrumen pasar uang antar bank syariah atau yang disebut dengan PUAS. Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing. Pada dasarnya, PUAS dimaksudkan sebagai sarana investasi antar bank syariah sehingga bank syariah tidak diperkenankan menanamkan dana pada bank konvensional untuk menghindari pemanfaatan dana yang akan menghasilkan bunga. Peserta PUAS adalah bank syariah dan bank konvensional. Instrumen PUAS terdiri dari sertifikat investasi mudharabah antar bank atau SIMA, sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah atau SIKA. F. Pasar valuta asing. 1. Pengertian. A. Pasar valuta asing konvensional. Pasar valuta asing falas atau sering disebut foreign exchange market merupakan pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan baik antar negara maupun dalam suatu negara. Pasar falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian exposure of risk akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang. B. Jual beli falas menurut syariah al-sraf. Pada prinsip syariahnya, perdagangan valuta asing dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas, perak, atau dikenal dalam terminologi fikih dengan istilah sarf yang disepakati para ulama tentang keabsahannya. Dalam konteks Indonesia, ketentuan syariah mengenai jual beli falas ini tertuang Fatwa DSN MUI nomor 28 DSN MUI 3 2002 tentang jual beli mata uang al-sraf. Transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya adalah boleh dengan ketentuan: A. Tidak spekulasi, untung-untungan. B. Tidak kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, simpanan. C. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis, maka nilainya harus sama dengan secara tunai. D. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tertukar kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan cara tunai. Penentuan harga dan cara pembacaan kurs. Karena USD merupakan mata uang dunia, reference currency, pada pasar valuta asing hampir semua mata uang dikaitkan dengan mata uang US dollar dan diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Direct quotes atau CHF, yaitu sistem pertukaran di mana USD dianggap sebagai term currency dan mata uang lain sebagai commodity currencies. Misalnya, UR 1206/67 artinya per 1 IORA sama dengan 1.20.61 USD harga jual dan 1.2067 harga beli. 2. Indirect quotes atau CHF, yaitu sistem pertukaran di mana USD dianggap sebagai komoditi, sedangkan mata uang lainnya sebagai term currency. 3. Cross rate, yaitu pertukaran mata uang selai dengan USD. 3. Jenis transaksi falas. 1. Transaksi tunai, spot transaction. 2. Transaksi berjangka atau tunggak, forward transaction.
Dan 3. Transaksi barter, swap transaction. 4. Transaksi hedging, lindung nilai. 4. Fungsi pasar valuta asing. Pasar falas menjalankan fungsi sebagai berikut. A. Transfer daya beli, yaitu biasanya terjadi dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang melibatkan mata uang yang berbeda. B. Penyediaan pembiayaan atau kredit, yaitu berhubungan dengan pengiriman barang antar negara dengan perdagangan internasional. 5. Pelaku pasar valuta asing. Transaksi di pasar falas terdiri atas dua jenis tingkatan, yaitu antarbank wholesale market dan client retail market. Peserta yang aktif dalam transaksi falas terdiri atas 4 golongan, yaitu 1. Dealer falas, bank dan non-bank. 2. Perusahaan dan individu. 3. Spekulator dan tes. 4. Bank sentral. Saya Nur Halimah dengan NIM 1914